Pernahkah Anda merasa tubuh sudah tidak seperti dulu lagi? Bangun pagi terasa berat, langkah kaki tidak lagi ringan, dan gairah dalam hubungan mulai meredup. Padahal usia baru menginjak kepala 6. Mungkin Anda pernah berpikir, ya wajar, namanya juga sudah tua. Tapi bagaimana jika saya katakan, bukan usia Anda yang jadi masalah, melainkan apa yang Anda makan setiap pagi? Halo, saya Dr. Helena Putri dari Klinik Vital Life Surabaya. Dalam video ini, saya akan membongkar fakta yang selama ini mungkin Anda abaikan. Kebiasaan sarapan yang keliru bisa mempercepat penurunan vitalitas pria dewasa, terutama di usia 60 tahun ke atas. Tapi tenang, saya juga akan berbagi solusi sederhananya. Tonton sampai habis, lalu bantu saya tahu seberapa bermanfaat video ini bagi Anda. Kalau penjelasan saya masih kurang jelas, silahkan ketik angka 1 di kolom komentar. Tapi kalau Anda merasa ini solusi yang sudah lama Anda cari, ketik angka 2. Komentar Anda membantu saya menyusun konten yang lebih tepat sasaran untuk pria-pria tangguh seperti Anda. Menghadapi masalah ereksi? Apakah gangguan ini sudah mulai mempengaruhi keharmonisan dalam hubungan Anda? Jika iya, tetaplah bersama kami, karena hari ini kita akan mengupas tuntas penyebab paling umum dari gangguan ereksi dan cara efektif untuk mengatasinya. Selamat datang di siaran Tetap Optimal, aliran darah tetap lancar, mampu membahagiakan pasangan secara lahir batin, dan tampil percaya diri di depan istri. Silakan tekan tombol subscribe di kanal tahun ke atas yang ingin tetap sehat dan bertenaga. Kalau Anda merasa video ini relevan dengan kondisi Anda, tulis setuju di kolom komentar. Kalau belum cocok, tulis saja tidak. Saya membaca semua komentar Anda, karena dari situlah saya bisa membuat konten yang lebih tepat sasaran dan membantu lebih banyak orang. Baik, mari kita mulai dari dasar. Apa itu sebenarnya gangguan ereksi? Gangguan ereksi atau yang dalam istilah medis dikenal sebagai impotensi adalah kondisi ketika seorang pria kesulitan mendapatkan ereksi atau tidak bisa mempertahankan ereksi cukup lama saat berhubungan intim. Ini adalah masalah yang sangat lazim, terutama setelah memasuki usia 40 tahun. Dalam banyak kasus, gangguan ereksi terjadi hanya sesekali saja, dan umumnya dipicu oleh faktor emosional seperti stres, kecemasan, kurang tidur, atau konsumsi alkohol secara berlebihan. Pada sebagian pria, gangguan ini bisa hilang sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Namun, jika kondisi ini terjadi terus-menerus, bisa jadi itu merupakan pertanda adanya gangguan kesehatan yang lebih serius, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Kadang obat-obatan tertentu juga bisa menjadi penyebabnya. Bagaimana dokter menganalisis penyebab masalah ereksi Anda? Saat sesi konsultasi, dokter akan menggali riwayat medis Anda secara menyeluruh, termasuk gejala yang dialami dan faktor risiko yang mendasarinya. Ada beberapa kebiasaan yang bisa meningkatkan risiko gangguan ereksi. Misalnya, kelebihan berat badan, merokok aktif, mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar, atau memakai narkotika. Di samping itu, dokter juga akan mengevaluasi kondisi mental Anda. Tingkat kecemasan dan stres memiliki dampak besar terhadap kemampuan tubuh dalam mempertahankan ereksi. Pada beberapa pria, gangguan hormon seperti kadar testosteron yang rendah atau penyakit kronis seperti diabetes juga menjadi penyebab utama. Beberapa jenis obat seperti antidepresan, obat untuk gangguan kejiwaan, obat tekanan darah tertentu, atau terapi hormon untuk gangguan prostat juga bisa mempengaruhi fungsi ereksi. Bila Anda memiliki riwayat penyakit jantung atau gangguan pembuluh darah, itu bisa menjadi petunjuk bahwa aliran darah ke area genital terganggu. Cedera atau operasi di sekitar organ intim, atau penyakit saraf yang menghambat impuls ke penis juga menjadi perhatian. Pemeriksaan fisik juga akan dilakukan untuk mengevaluasi organ kelamin dan kondisi umum tubuh Anda. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah ada ketidakseimbangan hormon, gangguan saraf, dan memantau tekanan darah, serta denyut jantung untuk melihat apakah ada masalah pada sistem kardiovaskular. Apakah Anda perlu menjalani tes tambahan? Tergantung hasil pemeriksaan awal, dokter mungkin menyarankan tes darah untuk menilai kadar hormon seperti testosteron, atau untuk mendeteksi penyakit lain seperti diabetes yang dapat memicu gangguan ereksi. Lalu bagaimana cara menanganinya?
Jika sudah dipastikan bahwa Anda mengalami gangguan ereksi, langkah selanjutnya adalah penanganan. Kabar baiknya, mayoritas pria dapat pulih dengan pendekatan yang tepat. Tapi perlu dipahami, tiap orang memiliki penyebab berbeda, sehingga penanganannya juga bisa bervariasi. Bila penyebab utamanya adalah stres atau gangguan emosional, terapi psikoseksual sangat didokumentasikan. Dalam terapi ini, Anda akan diajarkan teknik mengelola kecemasan dan tekanan batin yang pada akhirnya bisa mengembalikan kemampuan seksual. Dokter juga akan menekankan pentingnya perubahan gaya hidup, seperti mengurangi alkohol, berhenti merokok, dan menjauhi narkoba. Menurunkan berat badan juga sangat disarankan, dan biasanya dokter atau ahli gizi akan membantu menyusun pola makan yang sesuai. Bila penyebabnya adalah kondisi medis seperti hipertensi atau kolesterol tinggi, maka pengobatan untuk mengontrol kondisi tersebut sangat diperlukan karena dapat memperbaiki fungsi jantung sekaligus memperbaiki kualitas ereksi. Bagaimana dengan pengobatan medis? Anda mungkin sudah pernah mendengar nama Vardenafil atau Tadalafil, jenis obat yang umum dipakai untuk menangani gangguan ereksi. Obat ini hanya bisa diperoleh melalui resep dokter dan terbukti efektif pada mayoritas pria. Namun, sangat tidak disarankan membeli secara daring karena banyak beredar obat palsu yang bisa membahayakan kesehatan. Bila Anda menginginkan solusi alami yang aman dan bebas dari bahan kimia, saya punya rekomendasi produk yang sudah banyak digunakan. Produk ini berisi bahan alami seperti pasak bumi, mata peru, dan ekstrak semangka Afrika yang diketahui secara tradisional membantu meningkatkan vitalitas pria. Produk ini telah tersertifikasi BPOM dan bersertifikat halal. Efeknya dapat dirasakan dalam 2 hingga 3 jam setelah konsumsi. Sudah lebih dari 58.000 pria dari berbagai daerah di Indonesia mencoba produk ini dan hasilnya cukup memuaskan. Ereksi lebih kokoh, gairah seksual meningkat, stamina terjaga, dan tubuh terasa lebih tenang saat berhubungan. Sajikan sebagai informasi umum dan tidak menggantikan saran medis profesional. Jika Anda memiliki kondisi medis serius, sebaiknya tetap konsultasi langsung ke dokter. Beberapa produk di pasaran mengklaim bisa memberikan hasil instan tanpa efek samping, namun kenyataannya bisa mengganggu fungsi jantung, ginjal, bahkan sistem saraf. Mengonsumsi suplemen tanpa pengawasan bisa menjadi bumerang. Penting untuk memastikan setiap produk yang dikonsumsi memiliki izin dari BPOM dan disarankan oleh profesional medis. Selain itu, konsumsi makanan dengan kandungan L-arginin seperti semangka dan kacang-kacangan juga bisa membantu memperbaiki aliran darah ke organ vital. L-arginin merupakan asam amino yang membantu produksi oksida nitrat, senyawa yang dibutuhkan tubuh untuk relaksasi pembuluh darah. Oksida nitrat ini penting karena memungkinkan pembuluh darah di penis melebar sehingga aliran darah meningkat selama rangsangan seksual. Beberapa pria juga merasa terbantu dengan meditasi dan teknik pernapasan dalam untuk mengurangi stres harian. Yoga pun terbukti memberikan manfaat dalam meningkatkan fleksibilitas tubuh dan mengurangi tekanan emosional yang berkontribusi terhadap gangguan ereksi. Terapi pasangan merupakan pendekatan yang tidak boleh diremehkan karena disfungsi ereksi bukan hanya masalah individu, tapi juga relasi. Dalam terapi ini, pasangan belajar cara memahami kondisi satu sama lain tanpa menyalahkan dan mencari solusi bersama. Beberapa pria merasa lebih nyaman berkonsultasi dengan terapis pria, sementara sebagian lainnya lebih terbuka saat berbicara dengan dokter wanita. Pilihlah tenaga medis yang membuat Anda nyaman. Salah satu teknik terapi lain adalah menggunakan alat bantu seksual. Namun ini harus digunakan di bawah pengawasan profesional. Alat ini tidak menyembuhkan DE, tetapi bisa membantu sementara untuk meningkatkan kepercayaan diri saat proses terapi berlangsung. Dalam kasus ekstrim, ketika semua metode gagal, pembedahan seperti pemasangan prostesis penis menjadi pilihan terakhir. Meskipun operasi ini efektif, banyak pria yang menundanya karena biaya, resiko, dan ketakutan akan prosedur medis. Namun dengan kemajuan teknologi bedah modern saat ini, implan penis kini menjadi lebih aman dan efisien daripada beberapa dekade lalu.
Rata-rata pemulihan dari operasi ini memerlukan waktu beberapa minggu, dan hasilnya bisa bertahan bertahun-tahun dengan tingkat kepuasan tinggi. Yang perlu ditegaskan adalah, semakin cepat masalah disfungsi ereksi dikenali dan ditangani, semakin besar kemungkinan keberhasilannya. Terlalu lama menunda pengobatan justru bisa memperburuk kondisi, terutama jika akar masalahnya adalah penyakit kronis yang tidak terdiagnosis. Pemeriksaan dini menjadi kunci. Jangan tunggu sampai masalahnya semakin kompleks baru mencari bantuan. Di beberapa klinik, layanan telemedicine juga tersedia bagi pria yang enggan datang langsung ke rumah sakit. Layanan ini memungkinkan konsultasi jarak jauh dengan dokter melalui video call yang aman dan private. Meski praktis, telemedicine tetap memerlukan pemeriksaan fisik lanjutan jika ditemukan indikasi serius. Bagi pria yang mengalami trauma seksual di masa lalu, DE bisa menjadi bagian dari luka psikologis yang belum sembuh. Dalam kasus seperti ini, pendekatan dengan psikolog atau psikiater menjadi langkah krusial. Jangan merasa lemah karena mencari bantuan mental. Kesehatan jiwa adalah bagian dari kesehatan seksual. Ada juga pria yang mengalami kecemasan performa, yaitu rasa takut gagal sebelum berhubungan intim. Ini sering kali terjadi pada pasangan baru atau setelah pengalaman buruk. Kecemasan ini bisa menyebabkan otak menghambat sinyal ke sistem saraf penis sehingga ereksi gagal terjadi. Teknik CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dan teknik CBT, Cognitive Behavioral Therapy, dapat membantu pria mengenali pola pikir negatif yang memicu kecemasan performa dan menggantinya dengan pikiran yang lebih sehat. Melalui CBT, pasien belajar mengenali pikiran otomatis yang merusak kepercayaan diri dan mempelajari teknik mengubahnya secara bertahap. Misalnya, daripada berpikir, saya pasti gagal lagi. Pasien dilatih mengatakan pada dirinya, saya sedang dalam proses perbaikan, dan itu wajar. Perubahan cara berpikir ini tidak terjadi dalam semalam, namun dampaknya besar dalam jangka panjang terhadap performa dan kepuasan seksual. Selain terapi psikologis, penting pula menjaga pola tidur yang cukup, karena kurang tidur bisa mempengaruhi produksi hormon dan kualitas ereksi. Tidur kurang dari 6 jam per malam terbukti menurunkan kadar testosteron dan meningkatkan hormon stres seperti kortisol. Kortisol yang tinggi membuat pembuluh darah menyempit sehingga menghambat aliran darah ke organ reproduksi. Maka dari itu, kualitas tidur yang baik bukan hanya kuantitasnya, harus menjadi bagian dari gaya hidup sehat pria dewasa. Menghindari alkohol dan tembakau juga sangat dianjurkan karena dua zat ini berkaitan langsung dengan kerusakan pembuluh darah. Alkohol dalam dosis besar menekan sistem saraf pusat yang bisa membuat respon seksual terganggu atau bahkan menghilang sementara. Sementara merokok mempercepat pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis yang merupakan penyebab utama impotensi vaskular. Bagi pria yang sudah lama merokok, berhenti kini lebih penting dari sebelumnya jika ingin memperbaiki fungsi ereksi secara alami. Langkah-langkah kecil seperti mengurangi jumlah batang per hari bisa menjadi awal menuju perubahan besar. Olahraga ringan juga sangat berpengaruh. Berjalan kaki 30 menit setiap hari mampu meningkatkan sirkulasi darah secara signifikan. Aktivitas fisik membantu pembentukan oksida nitrat alami dan memperkuat otot-otot dasar panggul yang sangat penting dalam proses ereksi. Latihan otot dasar panggul yang dikenal sebagai senam Kegel untuk pria juga mulai populer karena manfaatnya terbukti dalam riset klinis. Senam ini membantu mengendalikan ejakulasi, meningkatkan kekuatan ereksi dan membuat orgasme terasa lebih intens. Kabar baiknya, senam ini bisa dilakukan di rumah, kapan saja, tanpa perlu alat khusus, cukup komitmen dan konsistensi. Bagi pria yang mengalami diabetes, mengontrol kadar gula darah menjadi prioritas utama dalam pemulihan fungsi seksual. Gula darah yang tinggi merusak pembuluh darah kecil dan saraf, termasuk yang berada di sekitar penis, sehingga respon seksual terganggu. Dengan diet rendah gula, rutin minum obat atau insulin, dan pengawasan medis teratur, fungsi seksual bisa membaik secara bertahap. Mengonsumsi makanan tinggi antioksidan seperti bayam, tomat, dan buah beri juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Antioksidan mengelawan radikal bebas yang menyebabkan inflamasi dan kerusakan sel endotel. Lapisan terdalam pembuluh darah. Semakin sehat sel endotel Anda, semakin mudah pembuluh darah bereaksi terhadap rangsangan dan memperbesar aliran darah ke penis. Di sisi lain, hindari makanan ultra proses seperti keripik, minuman soda, dan daging olahan karena mengandung zat aditif yang memperburuk sirkulasi.
Makanan jenis ini sering menyebabkan resistensi insulin, inflamasi kronik, dan peningkatan lemak tubuh, semuanya berdampak buruk pada ereksi. Jangan lupakan pentingnya menjaga berat badan ideal. Obesitas adalah salah satu faktor risiko terbesar untuk disfungsi ereksi. Lemak berlebih khususnya di sekitar perut memproduksi estrogen berlebihan yang mengganggu keseimbangan hormon pria. Penurunan berat badan hanya 5-10% dari total tubuh bisa memberikan peningkatan besar pada fungsi seksual. Bagi pria yang kesulitan mengatur pola makan sendiri, berkonsultasilah dengan ahli gizi yang memahami kebutuhan usia lanjut. Mereka bisa membantu membuat rencana makan yang realistis dan sesuai dengan kondisi kesehatan Anda saat ini. Sebagian pria juga terbantu dengan suplemen alami seperti ginseng merah, ginkgo biloba, atau maca-root. Namun tetap harus berhati-hati, tidak semua suplemen cocok untuk setiap orang dan sebaiknya dikonsumsi setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Jangan mudah percaya dengan produk yang menjanjikan efek instan, karena sebagian besar tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Bahkan beberapa produk palsu bisa mengandung bahan kimia berbahaya yang merusak fungsi hati, ginjal, atau jantung. Keputusan terbaik selalu dimulai dari pemahaman dan informasi yang benar, bukan dari iklan atau janji manis tanpa bukti. Karena itu, edukasi diri menjadi senjata utama bagi pria yang ingin kembali bertenaga tanpa resiko tambahan. Bicarakan dengan pasangan Anda tentang keinginan untuk membaik. Komunikasi terbuka seringkali menjadi awal dari pemulihan emosional dan fisik. Jika Anda merasa malu untuk memulai pembicaraan, Anda bisa menunjukkan video atau artikel kesehatan sebagai pembuka diskusi. Pasangan yang mendukung akan membantu Anda melewati proses ini dengan lebih tenang dan penuh pengertian. Penting untuk diingat bahwa disfungsi ereksi bukanlah akhir dari kehidupan seksual seorang pria. Ini hanya sinyal dari tubuh untuk diperhatikan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan tubuh, pikiran, dan relasi, pemulihan bukan hanya mungkin, tapi juga realistis. Banyak pria di usia 60-an bahkan 70-an kembali menikmati kehidupan intim yang sehat dan membahagiakan setelah melakukan langkah-langkah kecil ini. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengakui masalah, komitmen untuk berubah, dan kesediaan untuk mencari mantuan yang tepat. Tubuh Anda, sekuat apapun di masa muda, tetap membutuhkan perhatian dan perawatan di usia matang. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan, apalagi itu demi kualitas hidup yang lebih baik. Silakan lihat link di deskripsi video ini atau komentar teratas untuk informasi lengkapnya. Siapa tahu inilah solusi alami yang Anda cari selama ini. Lalu bagaimana dengan metode vakum? Alat vakum bekerja dengan cara menciptakan tekanan untuk menarik aliran darah ke penis, sehingga membantu mempertahankan ereksi, khususnya bagi mereka yang tidak merespon terhadap obat-obatan. Namun, alat ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman atau efek samping seperti memar. Bagaimana dengan operasi? Ya, opsi bedah seperti implan penis tersedia. Meski ini adalah langkah terakhir dan hanya dilakukan jika semua cara lain tidak berhasil. Operasi ini memerlukan tindakan medis yang serius, jadi perlu konsultasi mendalam dengan dokter spesialis. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini membantu Anda. Jangan lupa tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar jika Anda ingin kami bahas topik lainnya.